Pak Vincent. Perkenalkan, nama saya Marsha. Saya Selin. Saya Calvin. Sekarang kami akan mempresentasikan clipping kami tentang Kerajaan Mataram Islam. Selamat menyaksikan. Pertama, ada lokasi Kerajaan Mataram. Itu terletak di Yogyakarta, di Kota Gede. Lalu, tahun berdiri dan runtuhnya Kerajaan Mataram ini berdiri pada tahun 1586 oleh Penembahan Senopati di Kota Gede. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1755 setelah didatangi Perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Berikutnya ada raja yang memimpin di Kerajaan Mataram. Yang pertama ada Raja Danang Sutawijaya, itu pada tahun 1586 sampai 1601. Lalu raja kedua adalah Raden Mas Jolang, itu dari tahun 1601 sampai 1613. Lalu yang ketiga Raden Mas Rangsang, itu dari tahun 1613 sampai 1645. Lalu yang keempat ada Amangkurat 1, 2, dan 3, itu dari tahun 1645 sampai 1704. Lalu raja yang kelima adalah Pakuwono I, itu dari tahun 1704 sampai 1719. Lalu raja keenam ada Amangkurat IV, itu dari tahun 1719 sampai 1726. Lalu ada Pakubuwono II dan III, itu dari tahun 1726 sampai 1755. Selanjutnya itu masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam, yaitu pertama kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi Kerajaan Mataram Islam memanfaatkan pertanian karena wilayah kerajaannya yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai-sungai yang besar, sehingga Kerajaan Mataram memiliki tanah yang subur. Yang kedua yaitu kondisi politik. Kerajaan Mataram menerapkan sistem feodalisme, yaitu raja adalah pemilik kerajaan seutuhnya. Di samping itu, raja juga berperan sebagai penata agama atau pengatur kehidupan dalam beragama Islam. Selanjutnya itu kondisi sosial budaya. Kehidupan di Kerajaan Mataram memiliki perkembangan yang cukup pesat, terlihat dari segi peninggalannya. Peninggalan Kerajaan Mataram Hindu-Buddha ini bercorak Hindu-Buddha yang menggambarkan keharmonisan dari agama Hindu-Buddha. Salah satu peninggalannya yang paling terkenal yaitu adalah Candi Borobudur. Berikutnya adalah masa runtuhnya Kerajaan Mataram. Itu diakibatkan oleh kolonialisme dan perjanjian dengan Belanda adalah campur tangan VOC yang menyebabkan Kerajaan Mataram runtuh. Lalu serta ada Perjanjian Giyanti yang membagi wilayah Mataram. Dari runtuhnya kerajaan ini karena faktor ekonomi dan kemerosotan sumber daya kerajaan, perpecahan wilayah, serta konflik internal dan perebutan kekuasaan. Selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama itu ada Masjid Agung Gede Kauman. Masjid ini terletak di Yogyakarta. Dia masjid yang paling bersejarah dan juga dia masih berdiri kokoh sampai sekarang. Selanjutnya ada Masjid Agung Keraton Surakarta. Ini juga masjid yang bersejarah yang dia terletak di Surakarta. Masjid ini merupakan tempat ibadah penting bagi masyarakat keraton. Yang ketiga ada Taman Sari. Taman ini terletak di Yogyakarta juga dan juga merupakan kompleks taman yang indah dengan berbagai kolam bangunan dan juga air terjun. Selanjutnya ada refleksi. Yang pertama, bagaimana dampak adanya kerajaan Islam di Indonesia, penyebaran Islam, kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh,
Mataram Islam, dan lainnya itu menjadi pusat penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Selain itu, dampak positifnya juga adalah menjadi keunikan negara Indonesia karena memiliki banyak peninggalan kerajaan. Yang kedua, bagaimana orang percaya menyikapi adanya keragaman agama di Indonesia, yaitu dengan mengasihi semua orang tanpa membedakan suku, agama, dan latar belakang sesuai dengan ajaran firman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.